Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Kali ini kita akan praktek melakukan uji tes sampel independen atau saling bebas. Jadi ciri-cirinya kalau kita menggunakan sampel independen itu sampelnya tidak harus berpasangan. Artinya sampelnya tidak harus menggunakan sampel yang sama seperti halnya pretest dan posttest. Namun kita bisa langsung membandingkan antara variabel di lokasi yang berbeda atau di eh, perlakuan yang berbeda seperti itu ya. Nah, di sini saya ada contoh 30 responden, jadi yang total ada 60 ya. 30 responden dari desa A dan 30 responden dari desa B. Ini total ada 60 responden yang kita ukur rata-rata maksudnya kita ukur produksi padi dalam tahun berjalan ya di tahun berjalan pelaksanaan penelitian. Produksi padi diukur dalam satuan ton per hektar. Nah, diukur ini sebagai contoh ya, meskipun nanti realitanya bisa saja lebih rendah ya, atau bahkan mungkin lebih tinggi. Oke, jadi langkah-langkah yang perlu kita perhatikan bahwa kita di sini ketika ada dua dua desa, jadi kita langsung ditabulasinya seperti ini ya, desa A, desa B. Jadi langsung, jadi kita ada 60 responden. Sama sepertinya, eh, sama seperti ketika kita menggunakan uji T sampel berpasangan. Pada uji T sampel independen, juga ada asumsi bahwa data harus terdistribusi normal. Oleh karena itu, kita perlu melakukan uji normalitas data. Oke. Nah, langkah yang pertama adalah kita lakukan coding terlebih dahulu ya. Jadi di sini saya akan memberikan skor 1 untuk A dan skor 2 untuk B. Jadi langsung kita lakukan di Excel saja. Betulnya di SPSS juga kita bisa melakukannya. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya informasikan kepada sobat semuanya, agar tidak tertinggal dengan update video terbaru dari Kanda Data, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, untuk melakukan coding, kita Kontrol F ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi teman-teman di keyboard silakan tekan Kontrol F ya atau Find gitu ya. Lalu di sini kita pindah ke jendela Replace. Lalu kita ganti Find What ini A, kita ganti dengan Replace with 1. Kita klik Replace All. Oke. Kemudian yang B kita replace with 2. Replace all. Oke. Close. Ini ikut ke replace ya. Desa. Oke. Nah, kita sudah berhasil ya. Oke. Langkah berikutnya adalah, oh ini hanya ganti semua. Tapi yang penting paham ya, lakukan coding, uji normalitas, dan uji tes sampel independen. Jadi langkah selanjutnya adalah uji normalitas. Jadi kita setting dulu di SPSS, di variable view. Nah, di sini kita tulis desa. Nah, ini adalah em, desa gitu aja ya. Nah, di sini kita isi untuk satu ini adalah desa A, klik add. Untuk dua ini adalah desa B. Oke, lalu kita klik OK. Measure-nya adalah nominal. Lalu di sini production. Nah, ini produksi susu. Oke. Lalu measure-nya adalah scale. Oke, kita gunakan dulu datanya untuk uji normalitas dulu ya. Ada satu-satu normalitas. Untuk yang di desa A dulu ya. Kita copy dulu desa A.
Itu hektar ya. Takut salah ya. Kita copy dulu di sini sampai responden yang ke-30. Nah, di sini copy, lalu kita ke sini ya, klik kanan, paste. Oke ya, kita akan uji dulu normalitasnya. Kita klik analyze, descriptive statistik, explore, produksi susu independent list, plotnya kita rubah ke normality plot with test, continue, lalu klik OK. Oke, kita lihat langsung ke test of normality. Kolmogorov Smirnov 0,200 dan Sapirowicz 0,156. Artinya ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Oke, kita clear dulu kan. Untuk kita clearkan dulu ya. Klik kanan, clear ya. Lalu kita copy lagi untuk yang desa B ya. Nah, kita blok sampai dengan atau kita short ya. Kita klik kanan, copy, kemudian kita kembali ke SPSS, lalu paste. Oke ya. Kalau sudah, kita dengan cara yang sama, klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian explore. Nah, ini udah sama ya. Nggak apa-apa, langsung saja kita klik OK. Nah, kita lihat ini juga sama. 0,200 dan Sapphire Wild-nya 0,717. Ini lebih besar dari 0,05. Artinya dapat disimpulkan bahwa untuk di desa B, datanya juga terdistribusi normal. Artinya kita memenuhi syarat ya. Oke, kalau sudah kita clear lagi datanya. Nah, oke, kita kembali ke Excel. Nah, artinya kita sudah melakukan tahapan uji normalitas. Ternyata kedua eh, data di desa A dan desa B, data produksi susunya adalah terdistribusi normal, sehingga memenuhi syarat untuk melakukan uji T sampel independen. Oke, kita copy saja atau kita eh, mana tadi? Kita sort ya sampai dengan data ke-60 ya. Kemudian klik kanan, copy. Lalu kita ke SPSS, lalu di sini klik kanan, paste. Oke ya, kita sudah melakukan di dua desa. Nah, ada 60 N-nya. Lalu langkah berikutnya adalah kita lakukan uji tes sampel independen. Caranya kita klik analyze, kemudian kita klik compare means. Kemudian kita pilih yang independent sample t-test. Nah, kalau sudah, kita masukkan untuk tes variabelnya adalah yang produksi susu, kemudian desanya adalah yang grouping variabel, kita define group. Grup satu itu adalah satu, ya ini desa A, grup dua itu desa B itu adalah kita tadi isi dua. Klik continue, ya. Kemudian di sini, oke. Lalu kita klik oke. Nah, kita lihat di tesnya. Nah, kita melihat, kita interpretasikan sekarang. Yang pertama adalah em, nilai rata-rata. Desa A rata-ratanya adalah 7,086 ton, ya. Desa B adalah 5,0977 ton, ya per hektar. Nah, kalau kita melihat di sini, oh ternyata sorry, ini bukan produksi susu ya, produksi padi. Sorry, 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 sorry. Oke, saya run ulang ya. Aduh, sorry, sorry. Ini kok produksi susu. Produksi padi ya. Oke, sorry. Nah, kita run ulang, analyze, compare means, independent. Nah, oke semua. Oke. Nah, oke ya, kita interpretasikan. Produksi padi. Ya, produksi padi desa A dan desa B ya. Jadi di sini rata-rata produksi padinya adalah 7,086 ton
desa B adalah 5,0977 ton. Seperti itu ya. Jadi artinya produksi padi desa A dan desa B ya, kita melihat desa A ternyata rata-ratanya lebih tinggi dibandingkan desa B. Nah, ini kalau dari statistik deskriptifnya. Namun kita perlu melihat secara statistik berbeda nyata atau enggak. Nah, makanya kita lihat di sini ya. Oke, saya pindahkan videonya. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini ada dua asumsi, equal variance assume dan equal variance not assume ya. Nah, nanti variance-nya sama, berarti kita gunakan yang atas. Nah, di sini kita lihat dari nilai T-nya ya, 16,820 dan signifikansinya adalah 0,000 ya. Artinya p-value-nya adalah lebih kecil dari 0,05 ya, baik yang equal maupun unequal. Artinya hipotesis nol ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa produksi padi desa A berbeda nyata dengan produksi padi di desa B. Seperti itu. Nah, perbedaannya kalau kita lihat ya di sini di rata-ratanya. Oh, ternyata desa A rata-ratanya lebih tinggi, sekitar berapa ini ya? Dua, dua ton gitu ya. Memang cukup signifikan ya. Apa yang terjadi? Nah, itulah menariknya kita melakukan sebuah riset ya. Jadi teman-teman silakan sesuaikan dengan data yang teman-teman miliki, lalu kita lihat di kondisi di lapang seperti apa. Oke, mohon maaf teman-teman tadi saya salah menuliskan produksi susu, harusnya produksi padi. Seperti itu ya. Namun pada prinsipnya, ambil pelajaran dari hasil video ini adalah bagaimana aplikasi kita melakukan uji tes sampel independen. Jadi langkah pertama adalah kita pastikan asumsi yang dipersyaratkan terpenuhi. Di antaranya kita perlu melakukan uji tambahan, yaitu uji normalitas data. Kalau sudah memenuhi, baru kita lakukan uji tes sampel independen. Baik, terima kasih atas perhatian rekan-rekan yang telah menonton, setia menonton sampai dengan detik ini. Jika video ini bermanfaat, jangan ragu untuk share video ini pada teman-teman Anda yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Terus eh, belajar, jangan pernah berhenti belajar, karena dengan belajar kita akan semakin meningkatkan pengetahuan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.